Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan berserah kepada Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.
Silakan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Ada sukacita kita hari ini. Mari kita pada hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya hadirat Tuhan akan turun buat kita semua. Bahkan kita yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan memberikan berkat bagi kita semua. Mari kita menyembah Tuhan saat terindah di hadirat. Di
tidak pernah membiarkan kita jatuh bahkan tergeletak. Terima kasih Tuhan, kiranya berkati kami yang datang pada hari ini Tuhan, datang diberkati dan pulang diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan, biar langit dan bumi memuji Tuhan. Kita punya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita percaya Dia selalu bertakhta di atas segalanya. Mari kita katakan berkuasa di bumi dan di surga.
kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan kesaksian sedikit. Kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik terhadap keluarga kami. Tahun lalu, di tahun 2003, perusahaan saya sedang tidak baik. Sampai di akhir tahun, di bulan Desember, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini udah mau Desember Tuhan, tapi kondisi kami tidak baik Tuhan. Tapi kami selalu berdoa, kami sekeluarga berdoa, kita berserah pada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan yang tahu segala isi hati kami, Tuhan yang tahu apapun yang kami alami. Saya berdoa sebelum kita mau Natal, bahkan perkumpulan kita di gereja juga untuk mengadakan Natal. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, malamnya saya tidur, Tuhan mengasih saya mimpi. Dan malaikat Tuhan datang di mimpi saya itu. Dia berkata, saya akan memberikan kamu seorang anak laki-laki, namanya dia Immanuel. Itu yang saya tidak pernah pikirkan, kita pengen punya anak gitu, karena memang jaraknya jauh sekali, karena memang kita tidak pengen punya anak gitu. Tapi apakah benar mimpi ini yang Tuhan kasih gitu? Secara manusia kita juga iman kita kadang goyah. Apa benar kok Tuhan kasih saya, orang kita minta hadiahnya berkat, tapi Tuhan kasihnya anak gitu. Tapi saya coba itu, saya tes, ternyata puji Tuhan, benar Tuhan kasih saya anak. Sampai kemarin anak kami diserahkan buat Tuhan. Saya percaya apapun kondisi hidup kita, apapun hal yang kita mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan semuanya yang terbaik bagi kita. Kita percaya kita punya penolong yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi setiap langkah kita. Mari sama-sama kita renungkan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena
menolong kami, setia memberkati kami, setia memperhatikan kami, setia membela kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di ruangan ini, kami merasakan sukacita surgawi karena Tuhan disenangkan dengan puji-pujian. Maka kami pasti diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi firman ini, sehingga kami semua yang ada dalam ruangan ini, baik yang memberitakan dan yang mendengar, diberkati oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh firman Tuhan, dikuatkan dan diingatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya hati kami seperti tanah yang subur siap menerima firman dan ditaburi oleh firman. Mana kami hidup bersama dengan Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menolak segala pekerjaan iblis kuasa gelap yang mencoba merampas firman Tuhan. Melalui pikiran, perasaan kami sehat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini kami diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-hamba Allah yang berdiri balik mimbar memberitakan firman pada hari ini. Tuhan mengurapi hamba-hambamu, mengurapi firman Tuhan. Ada banyak orang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersabda kepada kami sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 26. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman, lalu mempercayainya dan mempraktikkan dalam hidup, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tema kita adalah hidup bagi Kristus. Tema renungan kita hidup bagi Kristus. Luar biasa, tema ini menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Hidup bagi Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat 20 ayat 12, kita belajar latar belakang kenapa statement-statement di ayat ini Paulus mengatakan di ayat 20-21. Dan karena kita tahu sini bahwa Paulus sebenarnya sedang dipenjara. Pada waktu surat Filipi ditulis, Paulus berada di dalam penjara. Dia bukan sedang bebas, tetapi dia sedang dalam penjara. Paulus di penjara bukan karena ada suatu kejahatan. Paulus di penjara bukan karena mencuri. Paulus di penjara bukan karena dia membunuh. Paulus juga di penjara bukan pelanggaran-pelanggaran moral sehingga ia di penjara Romawi itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus di penjara oleh karena Injil Kristus. Paulus di penjara oleh karena kesaksiannya tentang Kristus yang menyelamatkan.
Paulus dipenjara oleh karena keteguhan hatinya untuk tetap bersaksi tentang Kristus. Paulus dipenjara oleh karena keyakinan yang kuat dan cintanya kepada Kristus yang menyelamatkannya menyebabkan dia harus dipenjara. Kesaksiannya luar biasa, mempertahankan kesaksian imannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dia dipenjara dan dia tidak merasa malu. Dikatakan di ayat 20, sebab dikatakan apa yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Luar biasa. Bahkan dikatakan melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi kita melihat sini bahwa Paulus di penjara, dia tidak merasa malu. Kenapa dia tidak merasa malu, Bapak Saudara? Oleh karena dia bukan melakukan suatu kejahatan. Dia bukan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan moral. Tapi Paulus di penjara oleh karena kesaksian imannya, kesaksian tentang Injil, kesaksian tentang kabar baik, yaitu Kristus yang membebaskan orang-orang berdosa. Dan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali karena ketika Paulus menulis surat ini, menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi yang sedang bebas, yang sedang berusaha, sedang bekerja, dan surat ini adalah surat sukacita. Oleh karena apa? Paulus berada dalam penjara, dia tetap bersukacita. Kalau Bapak Saudara baca pasal 4, dia mengajak jemaat di Filipi untuk apa? Tetap bersukacita. Meskipun dalam segala hal dia tetap bersukacita. Dan jemaat dalam kondisi apapun tetap bersukacita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat 25 dikatakan di sana, dan dalam keyakinan ini tahulah aku harus tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya apa? Supaya kamu makin maju dan supaya kamu bersukacita dalam iman. Luar biasa. Dalam kondisi di mana dia menuliskan surat ini dan di penjara, hatinya berkobar-kobar dengan sukacita. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus dia dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus di penjara itu dirantai 24 jam. Dia dirantai 24 jam dan setiap 6 jam itu ada shift. Dia dirantai dengan salah satu prajurit, itu harus ada bergantian. Setiap 6 jam orang lain, setiap 6 jam orang lain. Jadi 24 jam dia dirantai bersama dengan seorang prajurit. Bayangkan Bapak Saudara, di dalam penjara tiap hari Paulus bersaksi kepada 4 orang. Tiap hari dia bersaksi kepada 4 orang di dalam penjara. Kenapa? Karena tiap hari itu ada 4 orang yang bergantian setiap 6 jam. 6 jam pertama, orang pertama datang, dirantai tangannya bersama dengan Paulus. Supaya apa? Karena pemerintah takut Paulus melarikan diri. Jadi dia dirantai. Sementara prajurit yang dirantai bersama dengan Paulus, Paulus menginjili dia. Kesaksian tentang Yesus, bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkanlah satu hari 4 orang mendengar kabar baik, Injil Kristus. Dalam kondisi bagaimanapun Paulus dia dibebas, dia dalam penjara. Kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Bapak Saudara lihat dari apa ayat 12. Bagaimana kesempatan dia bisa menginjili orang-orang, dia sementara susah, sementara terikat, sementara dirantai. Tetapi Bapak Saudara perhatikan, ketika dia dalam kondisi dirantai, dia masih bersaksi tentang Kristus 4 orang 1 hari. Kalau dia ada 20 hari di penjara, bayangkanlah Bapak Ibu, kalau ada 10 hari, 20 hari, ada 40 sampai 80 orang bisa mendengar Injil di dalam penjara. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa hidupnya benar-benar diubahkan. Terjadi perubahan yang luar biasa. Kita ingat kisah Rasul pasal 9, bagaimana ia ditangkap oleh Kristus, bagaimana ia diubahkan, bagaimana ia berubah dari hidup yang tadinya begitu fanatik dengan hukum Taurat, begitu fanatik dengan imannya,
Iman di mana dia mempertahankan hukum Taurat itu. Dia begitu setia. Dia menjaga komitmennya dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat justru tidak membuat dia berubah. Hukum Taurat membuat dia menjadi benci dengan orang-orang percaya pada masa itu. Bahkan hukum Taurat yang dia yakini itu membuat dia, Paulus, mencari anak-anak Tuhan untuk dibinasakan. Pada Kisah Rasul 9 itulah berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan. Dalam kondisi itu Paulus tetap bersaksi tentang Kristus. Karena apa? Sudah diubahkan. Karena diubahkan maka hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa Paulus ini. Menarik oleh karena dia bukan saja seorang pebisnis atau tent maker, tetapi dia adalah seorang penginjil. Dia juga seorang gembala. Dia juga adalah seorang guru yang luar biasa, yang menulis surat, mengajar murid-murid orang-orang percaya. Paulus juga memberikan tekanan, di mana ayat yang ke-21, ayat 20-21 dikatakan, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, hidup itu adalah berkat. Mati itu adalah berkat. Bagi Paulus tidak ada yang susah bagi dia. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Semuanya dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Dia hidup, dia tahu hidup juga untuk Kristus. Dia mati juga akan bersama dengan Kristus. Karena itu dia berkata, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, dan bagi Kristus itu berarti dia harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Saudara. Ini masih pendahuluan, belum intinya. Baru pendahuluan Bapak Saudara. Kita melihat inti bagaimana bisa hidup bagi Kristus. Manfaat, makna hidup bagi Kristus. Bagi Paulus, bagi kita, manfaat hidup bagi Kristus. Manfaat bagi Paulus itu hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Manfaat orang percaya, murid-murid Tuhan, hidup adalah bagi Kristus. Lalu apa maknanya? Firman Tuhan menolong kita Bapak Saudara untuk melihat bahwa Paulus sebenarnya ketika dia berkata hidup bagi Kristus adalah harus menjadi contoh buat orang lain untuk setia mengikut Kristus. Paulus berkata, hidup dikatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Paulus mengatakan bahwa saya menjadi contoh buat siapa saja untuk setia mengikut Kristus dalam kondisi apapun. Dalam kondisi di penjara, dalam kondisi susah, dalam kondisi kelebihan, dalam kondisi kekurangan, Paulus mengatakan hidupnya adalah bagi Kristus. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi dia menjadi contoh bagi orang-orang percaya, umat Tuhan, jemaat di Filipi. Bagaimana dia bisa jadi contoh? Karena dia menjadi contoh dalam keadaan apapun hidupnya adalah bagi Kristus. Ketika dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini statement yang menarik sekali. Artinya betul, secara total, secara utuh, semuanya bagiku adalah Kristus. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara ketika Paulus mengatakan statement itu. Karena sebelumnya ayat 20 dikatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ya. Melainkan seperti di sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik dalam hidupku maupun oleh mati. Luar biasa. Di dalam tubuh dia yang sedang dipenjara dikatakan dia mengalami yang namanya kemuliaan Kristus itu. Dan kemuliaan Kristus itu yang menyebabkan dia menjadi contoh bagi pengikut Tuhan, bagi orang percaya bahwa mengikut Tuhan adalah hidup bagi Kristus. Menarik. Menggairahkan hidup Paulus. Supaya apa? Setiap anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, belajar menerima kenyataan hidup karena di dalam Tuhan yang mengontrol semuanya. Itu yang pertama. Maka yang pertama adalah
hidup menjadi contoh bagi orang lain untuk setia mengikut Kristus dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Belajar seperti Kristus. Hidupku adalah Kristus. Kematian itu keuntungan, bukan rugi. Keuntungan. Luar biasa. Statement luar biasa. Kenapa harus mati itu untung? Mati untung karena apa? Sudah berjumpa dengan Kristus. Mati itu untung karena pasti bersama dengan Kristus. Mati itu untung oleh karena Kristus menyediakan mahkota bagi orang yang setia dan mempertahankan hidupnya. Luar biasa. Yang kedua adalah makna hidup bagi Kristus, bagi Paulus dan bagi kita adalah bahwa hidup itu harus tetap fokus hanya kepada Kristus. Fokus, punya tujuan. Segala sesuatu aktivitas hidup ini adalah fokuskan semua hidup kepada Kristus. Karena itu Paulus mengatakan di statement 21 itu, bagiku ada hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Fokusnya adalah Kristus. Apakah dia tidak beraktif lain? Ada aktivitas lain. Dia pebisnis standar. Dia seorang tankmaker. Dia seorang yang aktif. Bapak saudara perhatikan, semua pekerjaan dia adalah fokus dengan Kristus. Tujuan hidupnya adalah bersama dengan Kristus. Semua aktivitas hidupnya selalu bersama dengan Kristus. Sehingga dengan keadaan apapun dia tetap bersukacita. Dia memikirkan apa saja yang dalam dirinya adalah Kristus. 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 Pekerjaan apa saja Kristus. Dilakukan sehari-hari Kristus. Apa yang dilakukan itu Kristus. Semuanya. Gak ada di luar dari itu. Fokus. Jadi statement Paulus ini Bapak Saudara mengajarkan kepada kita orang-orang percaya bahwa aktivitas hari ini apa saja yang kita lakukan, kita fokus dan juga punya tujuan hidup bersama dengan Kristus. Sehingga apa? Hasilnya akan mendatangkan sukacita. Kita sebagai guru, kita sebagai pelajar, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pemuda dan pemudi, apa saja aktivitas kita adalah kita punya tujuan, punya fokus bersama dengan Kristus. Kesaksian Pak Firman tadi itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, kesaksian yang dahsyat sekali. Dalam kondisi apa Tuhan menghiburkan dengan caranya yang ajaib. Dalam situasi yang sangat menyedihkan, Allah menghibur dengan caranya sendiri. Cara Allah itu selalu bertentangan dengan matematika manusia. Dan ini yang kita melihat Bapak Saudara. Paulus mengatakan dia tetap fokus meskipun ada tantangan. Apakah dia tidak pernah lapar? Dia tahu apa itu lapar. Apakah dia tidak pernah sakit? Dia sakit. Apakah dia tidak pernah susah? Dia pernah susah. Apakah dia tidak pernah dipukul? Dia pernah dipukul. Bahkan para ahli Alkitab mengatakan Paulus itu dipukul sampai hidungnya besar, tidak bisa dirawat. Begitu saja hidungnya menjadi bengkak dan tidak ada penyembuhan. Hidungnya besar sekali, orangnya pendek, dan mungkin sama dengan Zakeus. Tetapi orang ini punya hatinya, imannya, punya fokus hanya kepada Kristus. Aktivitas apa saja selalu dengan Tuhan Yesus Kristus dan Injil, kabar baik. Yang ketiga, hidup bagi Kristus bermakna harus melepaskan dan meninggalkan masa lalu yang menghalangi kita untuk hidup dengan Kristus. Paulus mengatakan bahwa ia sudah melepaskan masa lalunya. Betul, masa lalu itu yang luar biasa membuat dia disanjung, dipuji, diagungkan. Di mana saja dia disanjung, diterima dan disanjung-sanjung. Tapi Bapak Saudara, dia sudah melupakan, dia meninggalkan semuanya itu. Dia mengatakan arahnya terus kepada Kristus. Dia melupakan masa lalunya. Semua sanjungan, semua penghormatan kepadanya, dia melupakan semuanya. Masa lalunya dia meninggalkan semuanya. Karena masa lalu itu menghalangi imannya, masa lalu menghalangi keyakinannya, masa lalu menghalangi pelayanannya, masa lalu menghalangi pekerjaan dia yang mulia bersama dengan Kristus.
Nah, itu sebabnya dia meninggalkan masa lalunya, karena dia tahu Kristus mati untuk dia dan para pengikut. Jadi kalau saudara kita lihat ayat 21, ayat 20, 21 itu luar biasa. Sampai statement ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Sama-samanya penting. Tapi Alkitab mengatakan dia sudah merasa lelah. Lebih baik aku pulang bersama dengan Kristus. Nyaman. Tetapi Kristus belum menghendaki aku pulang. Aku harus bersama dengan kamu. Untuk apa? Memberi buah. Luar biasa Bapak Saudara. Saya senang sekali dengan statement Paulus ini. Ini Paulus luar biasa. Tokoh yang luar biasa sekali Bapak Saudara. Jadi kita harus mau ia melepaskan masa lalunya. Kita ingat bagaimana hebatnya Paulus ketika ia ditangkap oleh Kristus itu. Semua masa lalunya dianggap sampah. Kata-kata Paulus, apa yang dahulu menjadi keuntungan, sekarang kuanggap itu rugi dan menjadi sampah. Masa lalunya sekarang ditinggalkan. Itu sebabnya dia berkata, hidupku hanya bagi Kristus. Dan sebabnya perjalanan hidupnya terus-menerus dia naik. Dia naik semua kehidupan rohaninya, Bapak Saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa poin yang ketiga mana dia adalah melepaskan masa lalu, baru bisa hidup dengan Kristus. Kita tidak bisa hidup bagi Kristus kalau masa lalu belum bebas, masa lalu belum terlepas, masa lalu kita belum terselesaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa lalu Paulus menjadi contoh bagi kita. Masa lalu kita adalah masa yang kita lupakan untuk apa? Mengarahkan fokus kita kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Paulus mengatakan di ayat 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya bermakna begini, memerlukan hidup yang bagi Kristus adalah memerlukan pengorbanan yang tulus. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus sebenarnya mengatakan, pengorbanan kita itu harus pengorbanan yang tulus bagi Kristus. Pengorbanan kita adalah pengorbanan yang tulus bagi Kristus, bukan untuk diri sendiri. Sebab perhitungan itu semua ada dalam tangan Kristus itu. Semua penilaian itu ada dalam tangan Kristus itu. Maka Bapak Ibu Saudara katakan hidup bagi Kristus adalah hidup yang memerlukan pengorbanan yang tulus, bukan pura-pura, bukan dibuat-buat, tapi pengorbanan itu adalah pengorbanan yang tulus bagi Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara menarik sekali, Paulus ini luar biasa. Saya selalu menjadi senang dengan Paulus ini. Lagu yang saya selalu ingat dan lagunya adalah lagu Paulus yang saya suka. Lagu itu tentang hidupnya bagi Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Luar biasa Saudara. Dia berkata apa yang dia lakukan, hidupnya sekarang adalah hidup bagi Kristus, karena Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi Paulus, bagi umat Tuhan. Kalau Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi Paulus, apakah saudara dan saya yakin Kristus menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya? Luar biasa bagi saudara. Ketika lagu ini dinyanyikan dengan kata-kata yang luar biasa, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, masa laluku sudah selesai, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Kristus yang hidup. Fokusnya adalah selalu fokus mempunyai tujuan hidup yang senantiasa bersama dengan Kristus. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, sekarang ini tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Iman terus bertumbuh bersama dengan Kristus. Itu yang disebut dengan hidup bagi Kristus, karena punya iman kepada Kristus. Yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Dia mengasihi saja kita, tetapi menyerahkan diri, dia berkorban. Jadi bagi saudara, Paulus mengatakan bahwa hidup bagi Kristus adalah memerlukan pengorbanan yang tulus seperti Kristus, yang berkorban dengan tulus untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada segala belenggu dosa dan ikatan masa lalu. Karena itu Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, Paulus sebenarnya menolong kita untuk belajar. Kita datang beribadah itu juga merupakan pengorbanan, tetapi pengorbanan tulus. Kita datang beribadah hari Minggu itu waktu kita berpikir kalau kita mau tidur, tetapi kita datang dengan tulus karena untuk menyembah Tuhan. Kita datang beribadah memerlukan pengorbanan waktu, mungkin jarak. Tetapi disitulah menunjukkan bahwa karena kasih Kristus menguasai kita, maka pengorbanan kita bagi Kristus pengorbanan yang tulus seperti Paulus. Meskipun dalam penjara, dia merasa pengorbanan dalam penjara pengorbanan yang tulus karena Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi Paulus dan bagi kita. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik karena Paulus menjadi contoh bagi kita bahwa hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Yang terakhir, yang kelima, hidup bagi Kristus itu berarti Bapak Saudara ada di dalam ayat yang ke-22, 23 dan seterusnya. Ayat 22, hidup bagi Kristus artinya hidup itu menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Hidup bagi Kristus itu berarti hidup yang menghasilkan buah. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah kepada Kristus. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat yang ada di Filipi, karena orang-orang berdosa yang masih ada di Filipi, yang masih jauh jauh dari Kristus. Paulus mengatakan bahwa lebih bagus aku mesti hidup untuk menghasilkan buah, yaitu setia bersaksi, setia memberitakan Injil Kristus itu menghasilkan buah. Paulus mengatakan kalau hidup bagi Kristus itu berarti harus menghasilkan buah pemberitaan Injil, buah kesaksian yang dia tidak malu. Ada banyak orang bersaksi tapi malu karena imannya, malu karena bermacam-macam perasaan, malu karena teman baik nanti menjauhkan dia, malu karena teman maka akan menggosipkan dia, atau bisa juga tidak disukai. Dan bagi Paulus, hidupku bagi Kristus adalah untuk memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi. Luar biasa Bapak Saudara. Menarik sekali Paulus ini. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, dikatakan bahwa orang yang hidup dalam Kristus dia bertumbuh. Pasti dia dewasa dan kemudian menghasilkan buah. Paulus sudah melewati itu. Dia bertumbuh, jadi dewasa, menghasilkan buah. Dan apa saja yang dilakukan itu selalu berhubungan dengan Kristus. Menghasilkan buah. Kalau cuma tumbuh hanya ada daunnya, rahang-rahangnya yang sungguh tidak ada buah, itu sama saja dengan tidak ada pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang hanya bertumbuh dan tidak berbuah? Coba Bapak Saudara perhatikan Lukas pasal 13. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 dan seterusnya.
Bapak Ibu Saudara lihat perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus memberikan perumpamaan, mengatakan perumpamaan itu demikian. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sudah lihat itu? Orang ini dikatakan buah itu sudah bertumbuh, ada daunnya, bersubur, tapi tuannya tidak menemukan buah. Dia begitu subur, daunnya begitu segar, tetapi sudah 3 tahun dia tidak menghasilkan buah, maka dia harus dibuang, tebang dan dibuang. Luar biasa, saudara. Ini berbicara sebenarnya Yesus berikan perumpamaan bagaimana orang mengikut Tuhan, tapi tidak juga menghasilkan buah. Sudah tumbuh, memang dewasa, tetapi tidak ada bunganya, tidak ada buahnya, maka hasilnya dia harus dijebak. Itulah orang yang hidup dikatakan hidup bagi Kristus itu. Kalau mau berbuah bagi Kristus, contoh saja sederhana. Sudah bisakah kita berdoa di depan orang banyak? Di depan orang kita bisa berdoa enggak? Cukup berdoa makan, cukup berdoa untuk sesuatu. Bisa enggak kita berdoa depan orang? Sementara kalau kita berdoa sementara ketakutan, kita perlu lihat apakah kita sudah berbuah melalui doa-doa kita. Bagaimana mungkin mau bersaksi kalau berdoa saja masih gemetaran, berdoa saja tidak berani? Bagaimana mungkin mau bersaksi tentang Kristus? Bagaimana mau menghasilkan jiwa? Paulus saja tidak merasa malu. Dan kita belajar dari moto kita, harus kita bertumbuh, menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Kalau kita hanya bertumbuh dan dewasa, belum menghasilkan buah, kita perlu belajar apakah hidup kita benar-benar hidup bagi Kristus. Dan mati ada keuntungan. Hidup bagi Kristus harus menghasilkan buah. Buah itu adalah jiwa-jiwa untuk datang bertelut di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Paulus dirantai, tiap hari 4 orang mendengar tentang kabar baik. Luar biasa sekali Bapak Saudara. Sehingga hari ini kita belajar hidup bagi Kristus itu berarti kita harus memberi buah. Cukup saja kita membiasakan diri untuk berdoa, lalu kemudian kita bagi firman yang kita dengar. Kita ngomong dengan orang yang mungkin kita kenal baik tapi dia jauh dari Tuhan. Cukup kita beritahu dia, mengajak dia untuk datang. Kalau engkau hidupmu seperti ini, maka engkau harus berubah untuk bertemu dengan Tuhan supaya kau diberkati. Itulah ciri orang yang hidup bagi Kristus. Dia tidak perlu malu. Dia perlu ada pengorbanan yang tulus dari Kristus. Itulah intinya dalam pekerjaan Tuhan. Kita beribadah, kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang profesor sekolah teologi yang terkenal di Dallas Teologi. Orang ini menuliskan ayat 21 ini. Dia menerapkan bagi dirinya sendiri. Dia memberikan 3 patokan untuk merenungkan sungguh-sungguh apa artinya ayat 21 ini. Dia mengisinya sendiri dan dia memberikan statement. Orang ini Profesor Dr. Warren Worsby. Warren Worsby mengatakan begini. Ada 3 patokan bagi dirinya yang membuat dia untuk mengingat ayat 21 ini. Dia berkata begini, karena bagiku hidup adalah uang dan mati meninggalkan semuanya itu. Warren Worsby mengatakan, karena bagiku hidup adalah uang dan mati meninggalkan semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Warren Worsby mengatakan kepada dirinya, karena bagiku hidup adalah ketenaran
dan mati adalah dilupakan orang. Bagi orang semua itu dia menerapkan dirinya bahwa bagiku hidup adalah ketenaran atau apa? Disanjung-sanjung. Bagiku adalah hidup yang disanjung-sanjung dan mati adalah dilupakan orang. Tuhan Yesus dia memberikan itu bagi dirinya ketika dia menerapkan firman itu ayat 21 itu. Bahwa hidup dia bagi Kristus, maka dia berikan itu isi itu hatinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga dia mengatakan begini. Karena bagiku hidup adalah kekuasaan dan mati adalah kehilangan semuanya. Luar biasa. Ayat 21 dia membandingkan ayat 21 itu. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi Warren Wiersbe dia menerapkan dalam hidupnya adalah, karena bagiku hidup adalah uang dan mati meninggalkan semuanya. Bapak saudara, memang ini betul. Begitu banyak uang, orang mengejar uang, tapi begitu mati dia tidak akan pernah bawa uang yang bertriliun-triliunan itu di dalam kotak peti. Warren Wiersbe sudah mencatatkan itu untuk dirinya. Semua yang dia miliki secara materi, mati dia akan tinggalkan. Lalu dia berkata lagi, karena bagiku hidup adalah ketenaran, kesuksesan, dan mati adalah dilupakan orang. Memang kalau sudah mati, tenar, dihormati, disanjung-sanjung, tapi ketika mati maka akan dilupakan orang. Belajar lihat berapa banyak tokoh yang terkenal. Ada yang begitu luar biasa dihormati, ada yang begitu biasa terkenal, tetapi sekarang sudah dilupakan orang. Itulah orang yang sudah mengatakan. Yang ketiga, karena bagiku hidup adalah kekuasaan dan mati adalah kehilangan semuanya. Semua akan hilang. Apa saja yang kita miliki itu, semua kekuasaan itu akan hilang. Tidak ada untungnya, tidak ada nilainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan hidup bagi Kristus adalah hidup bagi Kristus adalah menghasilkan buah. Hidup bagi Kristus adalah memerlukan pengorbanan yang tulus tanpa hitung-hitungan dengan Kristus. Karena Kristus berkorban tidak ada hitung-hitungan. Berkorban sampai dia mati di kayu salib. Bahkan dikuburkan, bangkit lagi. Apa yang kita bisa berikan kepada dia? Apa yang kita bisa buat? Kecuali kita menyerahkan diri secara tulus. Hidup bagi Kristus berarti melepaskan dan meninggalkan masa lalu yang menghalangi pertumbuhan rohani dari iman kita kepada Kristus. Hidup bagi Kristus itu berarti tetap fokus dan memiliki tujuan yang benar dan pasti dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup bagi Kristus itu harus menjadi contoh. Seperti Paulus menjadi teladan dan contoh bagi umat Tuhan, bagi orang percaya, bagi kita berbagi hari ini. Karena itu kita pulang tempat ini. Hidup ini adalah milik Kristus dan hidup ini harus tetap bersama dengan Kristus. Hidup hanya untuk Kristus dalam aktivitas kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelajaran kita, apa saja kita hidup bagi Kristus sehingga menghasilkan buah. Sebab kita hanya dewasa dan bertumbuh dewasa tanpa ada buah. Suatu waktu akan diuji oleh Kristus dalam hidup ini. Dan karena itu, mari kita punya komitmen hari ini. Saya mau hidup bagi Kristus. Apa saja lakukan, itu juga karena ketulusanku seperti Kristus tulus berkorban bagi saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi ini dan firman. Bagi kami hidup adalah Kristus. Karena itu Tuhan kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini menyapa kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang berdoa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Mahor untuk firman Tuhannya pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik.
Sebelumnya kita akan membaca ayat dari Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya ini boleh memperluas kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan bahkan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita memberikan yang terbaik kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan yakin lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bagi kita ibadah dulu, sekarang kita diri. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau saya kagum oleh kasih-Nya. Ayat 3. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa masuk dalam doa syafaat. Mari. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami ucap syukur karena pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya bagi kami. Sebab itu dengan keyakinan yang kuat dan dengan keberanian di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang memohonkan segala doa-doa kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Tuhan Yesus menolong, menguatkan, meneguhkan yang sakit. Walaupun
semakin naik di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap pengobatan, obat-obatan, makan yang dipakai. Tuhan memberkati di alat berkat di dalam tangan Tuhan untuk kesembuhan jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang juga mencari pekerjaan usaha. Tuhan Yesus menolong. Bahkan yang mengalami kesulitan dalam setiap usaha pekerjaan, Tuhan Yesus juga campur tangan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat sudah menolong, sedang menolong, dan akan terus menolong. Bahkan setiap jemaat baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, masing-masing Tuhan terus dalam pergumulan masing-masing. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan menolong, menguatkan, meneguh seapapun pergumulan. Biarlah senantiasa kepada Tuhan. Betapa keras pun pergumulan, biar kesempatan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, beserahkan umat Tuhan seluruhnya dalam tangan. Kami menyerahkan juga untuk rencana sidang sinode ke bulan November, juga dilanjutkan dengan sidang PGI, sidang raya PGI. Tuhan menolong. Biarlah setiap persidangan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa semakin banyak kemajuan bagi umat Tuhan, bagi gereja-gereja. Tuhan menolong, sehingga setiap pemimpin semuanya berikan hati yang bijak, takut akan Tuhan, dan terus mengutamakan umat Tuhan dalam kesejahteraan dan mengalami terus kemajuan di dalam iman dan semakin bersatu di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, bahkan seluruh dana yang dibutuhkan Tuhan juga menolong. Biarlah Tuhan berkati semuanya boleh tercukupkan. Bapa, menyerahkan juga pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Serahkan untuk rencana pelantikan presiden. Tuhan menolong. Biarlah Tuhan mengawal, menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, peliharakan bangsa kami, jauhkan dari jahat, dan menyerahkan juga pemerintah kami, Bapa, dan juga seluruh jajarannya. Tuhan jaga pelihara. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan jangan kesalahan kami seperti yang mengampuni dosa kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.